Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya berdoa dari tempat ini, semoga keadaan Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya baik-baik saja. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum itu kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian, Tuhanlah pengharapanku. Karena saya percaya bahwa hanya satu-satunya Tuhan adalah pengharapan kita. Dan kita hanya percaya kepada Dia. Karena Dia yang memelihara, melindungi, menjaga kita sampai hari ini. Oleh karena itu kita akan angkat pujian, Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari Kau beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Engkau baik. Terima kasih Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Biarlah
mulut kami penuh dengan pujian. Biarlah mulut kami mengagungkan Engkau, karena Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah sandaran kami. Hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak diagungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya, terima kasih. Hanya Engkau yang disembah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih atas perlindungan dan penjagaan-Mu kepada kami sampai saat ini. Tidak ada kata lain yang kami ucapkan selain pujian syukur kami kepadamu. Karena Engkau begitu baik, sangat baik dalam hidup kami sampai saat ini. Pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu telah memuji menyembah Engkau. Bahkan saat ini kami akan menyiapkan hati dan pikiran kami untuk dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau urapi kami pribadi lepas pribadi, sehingga kebenarannya akan kami bacakan dan merenungkan pada pagi hari ini boleh menjadi bagian di dalam hidup kami. Biarlah firman itu boleh menegur kami, firman itu boleh mengajar kami, firman itu boleh mendidik kami, sehingga dalam pengiringan bersama dengan Engkau kami hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Biarlah Roh-Mu sendiri akan mengintervensi pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, firman yang hidup itu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan membaca daripada surat Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri
dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Dan hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan dikatakan yang berbahagia adalah kita yang merenungkan dan melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya akan memberikan judul kepada kita adalah kendalikan lidah. Salah satu ciri dari iman yang dewasa adalah mengerti kekuatan lidah dan mengendalikannya. Dalam ayat yang tadi kita baca bersama, yaitu Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 12, menjelaskan bahwa orang yang mengendalikan lidah adalah orang yang dewasa secara iman. Lidah merupakan anggota tubuh yang terkecil, namun memiliki kekuatan untuk mengendalikan seluruh tubuh manusia. Lidah manusia dapat menjadi alat untuk menghibur, namun juga dapat menjatuhkan atau dapat menyakiti orang lain. Jadi dalam ayat 1 dan ayat yang kedua, penguasaan lidah yang dimaksudkan oleh Yakobus adalah dalam kaitan dengan fungsi sebagai guru. Bahkan Yakobus mengingatkan para pembacanya agar jangan terlalu bersemangat untuk menjadi guru, karena mengingat tanggung jawab yang dipikulnya. Peringatan Yakobus ini dapat dimengerti karena tugas seorang guru atau tugas seorang pengajar yang berhubungan dengan pendidikan rohani merupakan panggilan Allah, bukan keinginan manusia semata-mata. Sebagai guru yang dipanggil Allah, harus menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kasih karunia yang diberikan kepadanya. Seorang guru dipanggil dengan maksud memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan agar dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya dalam ayat yang kedua, Yakobus berkata bahwa kita semua bersalah dalam banyak hal. Tetapi kesalahan yang paling sulit dielakkan adalah kesalahan yang berhubungan dengan lidah. Oleh karena itu, orang yang berhasil mengendalikan lidahnya disebut orang sempurna. Seorang yang dapat mengontrol lidahnya membuktikan bahwa ia merupakan orang yang sudah dewasa secara iman dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan dirinya secara menyeluruh, meliputi kelemah lembutan dan penguasaan diri.
Selanjutnya dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima memberikan dua contoh untuk menggambarkan betapa besarnya pengaruh dan kekuatan lidah dalam menggerakkan hal-hal besar. Ilustrasi tersebut sekaligus memberikan pengertian bahwa jikalau lidah dapat dikendalikan dan diarahkan, maka akan mencapai sasaran sesuai dengan apa yang diharapkan. Ilustrasi pertama adalah disebutkan di dalam ayat yang ketiga, yaitu kekang pada mulut kuda. Melalui kekang yang ada, maka seekor kuda dapat diarahkan kepada sasaran yang dikehendaki oleh si penunggang kuda itu. Jadi manusia sama halnya dengan kuda. Apabila kita dapat dikendalikan mulutnya, maka kita dapat mengendalikan seluruh tindakannya. Sebagaimana di dalam Mazmur 39 ayat 2 mengatakan, memakai gambaran tali kekang dalam hubungannya dengan mengendalikan percakapan. Selanjutnya di dalam ayat 4, Yakobus memberikan ilustrasi tentang kemudi yang kecil yang dapat menggerakkan kapal-kapal besar menurut kehendak jurumudi. Yang dimaksudkan ialah kemudi kecil itu dapat mengendalikan kapal yang demikian besar, sekalipun digerakkan oleh angin keras atau angin topan. Dalam keadaan demikian, kapal tetap berlayar sesuai dengan kehendak jurumudi. Dan ayat kelima berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Jadi ayat 5a ini merupakan penerapan dari kedua ilustrasi tadi di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, yakni kekang dan kemudi yang menggambarkan lidah adalah anggota tubuh yang kecil, tetapi sangat berpengaruh dan dapat memegahkan perkara-perkara besar. Oleh karena itu sebagai umat Tuhan, kita harus tetap hati-hati dalam menggunakan anggota tubuh ini. Karena kalau tidak hati-hati, maka akan mendatangkan malapetaka bagi diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus waspada. Kita harus bertindak hati-hati. Karena apa? Lidah ini, kata orang dunia, lidah itu tidak bertulang. Tetapi lidah itu bahaya. Oleh karena itu kita harus perhatikan dengan seksama. Selanjutnya di dalam ayat 5b sampai ayat yang ke-6, Yakobus menggambarkan lidah seperti api. Kita semua mengetahui bahwa api itu sangat berguna bagi kehidupan manusia, bukan? Kalau tanpa api, ya saat kita masak sayur, ya sayur pasti nggak matang. Karena memang tidak ada api. Namun api itu pada saat tidak terkuasai, maka dapat berubah menjadi musuh yang berbahaya. Yakobus mengingatkan kita bahwa api betapapun kecil dapat membakar hutan yang besar. Demikian juga dan lidah yang disebutkannya suatu dunia kejahatan. Karena peranannya, ia dapat menodai seluruh tubuh manusia. Karena itu kita sebagai orang percaya harus hati-hati sehingga perkataan kita bisa dapat dikendalikan. Karena kalau tidak dapat dikendalikan, maka bisa menjadi sandungan sehingga orang tidak bisa datang kepada Tuhan. Bahkan saya masih ingat
seorang yang terkenal, yaitu Mahatma Gandhi. Dia bilang, hampir-hampir saya mau menjadi Kristen. Tetapi karena ketika melihat tingkah laku orang Kristen, akhirnya saya nggak jadi orang Kristen. Oleh karena itu kita harus bisa hati-hati di dalam mengendalikan lidah, dalam mengendalikan perkataan kita. Selanjutnya di dalam ayat 7 sampai ayat 12, Yakobus menegaskan dua alasan lidah sangat penting untuk dikendalikan. Yaitu di dalam ayat 7 dan 8, di situ Yakobus menegaskan bahwa lidah tidak dapat dijinakkan oleh manusia. Sebagai perbandingannya, Yakobus mengemukakan bahwa segala jenis binatang liar dapat dijinakkan oleh manusia. Perlu kita perhatikan penekanan dari Yakobus bahwa tidak seorang pun dapat menjinakkan lidahnya sendiri. Bukan berarti bahwa lidah tidak dapat dijinakkan, karena Allah tetap sanggup mengontrol dan mengendalikan lidah kita. Alasan kedua, mengapa lidah harus dikendalikan? Karena tidak konsistennya lidah. Kita bisa baca di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Di mana di ayat yang ke-9 memperlihatkan sifat lidah yang selalu berubah-ubah. Yakobus menekankan bahwa lidah dipakai untuk mencapai tujuan hidup yang tertinggi, yaitu memuji Tuhan Bapa kita di sorga. Namun lidah yang sama juga dipakai untuk mengutuk manusia sebagai ciptaan daripada Bapa di surga. Tidak konsistennya lidah tidak boleh demikian terjadi di antara orang-orang percaya yang hidupnya berpusatkan pada Kristus, karena memiliki kemampuan untuk menguasai dan mengendalikan lidah mereka. Oleh karena itu, kalau orang yang mengaku bahwa saya adalah orang percaya, saya hidup di dalam Kristus, tetapi kataannya selalu menyakitkan, maka itu harus menjadi bahan evaluasi. Apakah sudah benar berada di dalam Kristus atau belum? Karena apa? Orang yang hidupnya berpusatkan pada Kristus, maka segala kata-kata, segala ucapannya itu akan menjadi kata-kata yang memberkati atau kata-kata yang menguatkan orang lain. Oleh karena itu kita harus menjadi pribadi-pribadi yang bisa menguatkan orang, pribadi-pribadi yang bisa memberkati lewat kata-kata. Jangan sampai seperti tadi kita baca, bahwa dari mulut yang satu keluar pujian, tetapi dari mulut yang sama juga keluar makian. Ini tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Selanjutnya di dalam ayat yang 11 sampai ayat yang ke-12, Yakobus memakai ilustrasi dari hukum alamiah tentang contoh dari kehidupan sehari-hari, di mana mustahil ada satu sumber air memancarkan dua jenis air bersamaan, yakni air tawar dan air pahit. Dan juga tidak mungkin pohon ara menghasilkan buah zaitun, karena pohon ara pasti menghasilkan buah ara. Atau pohon anggur menghasilkan buah ara, tidak mungkin. Pohon anggur pasti menghasilkan buah anggur. Atau pohon mangga menghasilkan buah mangga, tak mungkin pohon mangga menghasilkan buah kelapa. Jadi perilaku seperti ini merupakan pemberontakan terhadap alam. Oleh karena itu kita harus pahami, kita harus mengerti sebagai umat Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita harus bisa menjaga lidah kita dengan baik.
Jadi kiranya lewat perenungan kita pada siang hari ini dapat menolong kita agar menggunakan lidah kita dengan baik sesuai dengan tujuan Tuhan. Sehingga kita menjadi agen-agen perubahan di dalam kehidupan berkeluarga, di dalam kehidupan berjemaat, dan juga di dalam kehidupan bermasyarakat. Karena kalau kita menjadi agen perubahan, maka lewat itu nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Amin.